Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Widya Lestari SPD. Saya adalah tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kali ini saya akan membahas tentang Rumah Belajar ID. Rumah Belajar adalah portal pembelajaran yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Portal ini menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung pembelajaran. Portal ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung proses mengajar yang lebih interaktif di kelas. Portal ini juga dapat digunakan oleh siswa sebagai bahan belajar alternatif, baik itu di dalam dan di luar jam sekolah. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh Rumah Belajar adalah materi-materi menarik dan sangat membantu guru dalam memberikan pemahaman terhadap materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah. Peserta didik dapat membaca dan mempelajari buku dan konten pada Rumah Belajar ID. Karena ada beragam BSE atau buku sekolah elektronik dan sumber belajar lainnya yang dapat membantu pemahaman peserta didik akan materi tertentu. Kali ini saya akan mereview dua buah konten pada Rumah Belajar ID. Yang pertama berjudul Menu dan Ikon pada Perangkat Lunak Pengolah Angka. Yang kedua berjudul Dampak Negatif TIK. Modul pertama ditulis oleh Utami Bekti bersama timnya. Ditujukan untuk peserta didik sekolah menengah pertama, kelas 8. Aplikasi pengolah angka adalah sebuah aplikasi yang biasa digunakan untuk tujuan pengolahan angka dan sangat berperan penting bagi perusahaan, instansi pemerintah, dunia pendidikan, maupun instansi lain dalam hal perhitungan angka maupun laporan-laporan dalam bentuk grafis. Terhitung tanggal 3 September 2019, modul ini telah diunggah oleh 488 orang dan dibaca oleh 2.176 orang. Modul ini cukup menarik dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa. Modul ini dilengkapi dengan bahan latihan, tes akhir, dan forum diskusi. Dan tentunya rekan-rekan guru harus dapat memberikan tugas untuk diskusi pada siswa, serta memberikan umpan balik kegiatan siswa. Serta memberikan umpan balik dari kegiatan siswa. Untuk mempelajari modul ini, siswa diminta untuk mengisi kuis interaktif. Pada kegiatan belajar, siswa akan mengetahui dan mengerjakan latihan interaktif, serta di akhir kegiatan pembelajaran, mereka akan mengerjakan tes akhir modul. Paparan materi pada konten tersebut cukup jelas. Namun, pada penggunaan aplikasi pengolah angka, belum terdapat contoh pengoperasiannya.
Materi konten masih terbatas pada pengenalan menu dan ikon. Juga termasuk kuis sebagai bentuk latihan uji kompetensi materi. Aplikasinya belum jalan, dan belum ada kuis yang bisa dikerjakan oleh siswa. Sebagai bahan perbaikan, agar kolom kuis segera diaktifkan, sehingga kendala dalam pelaksanaan uji kompetensi peserta didik terkait materi dapat teratasi. Pada modul yang kedua, yang berjudul Dampak Negatif TIK, modul ini disusun oleh Apriani bersama timnya. Konten atau modul ini merupakan materi pembelajaran sekolah menengah pertama yang disusun atas dasar kurangnya pemahaman generasi muda terkait dampak negatif penggunaan TIK. Pembahasan materi pada konten ini cukup bagus, namun perlu pembahasan lebih lanjut dan mendalam sehingga pembaca benar-benar memahami bahwa pemanfaatan TIK pada hal yang tidak tepat akan merugikan, terutama di kalangan generasi muda yang masih dalam tahap pencarian jati diri. Seharusnya pemanfaatan TIK memberikan efek positif yang mendukung perkembangan teknologi dan menunjang prestasi, bukannya merugikan seseorang atau kelompok tertentu. Secara umum, untuk mata pelajaran informatika atau TIK, belum semua materi yang dimasukkan ke dalam portal. Materi hanya terbatas pada beberapa modul pada tiap satuan pendidikan. Masih sangat sedikit. Harapannya agar materi informatika atau TIK dalam portal Rumah Belajar ID dilengkapi untuk seluruh kompetensi dan di seluruh jenjang pendidikan, baik SMP ataupun SMA. Demikianlah review Rumah Belajar saya terkait modul dan konten pada Rumah Belajar ID, khususnya untuk mata pelajaran informatika atau TIK. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.